Halo semuanya, balik lagi bersama gua Revo Gilang di channel Revo Gilang. Akhir-akhir ini kita tahu IHSG kalau kita lihat dari pasar saham itu turun terus, merah terus, dan merah terus beberapa hari ini. Kembali lagi menyentuh di bawah angka 5.000, sempat kita lihat dia 4.000 sekian, 4.900 sekian, kemudian naik di atas 5.000, 5.100, naik, kemudian turun lagi sekarang di bawah 5.000-an. Di bawah 5.000 sekarang 4.900 sekian gitu. Dan bisa kita perhatikan juga beberapa, bahkan seluruh sektor bisa kita bilang ya, kalau kita secara rata-ratakan ya, secara berbagai sektor itu mengalami penurunan. Banking, mining, trade, infrastructure, konstruksi, apalagi ya ada 9 sektor itu mengalami penurunan secara signifikan. Properti juga mengalami penurunan, sahamnya seperti itu ya. Lalu ada kita konsep mengenal yang namanya diversifikasi. Nah, diversifikasi ini menjadi hal yang penting, menjadi hal yang menarik seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan semakin banyaknya seminar, semakin banyaknya orang-orang yang berinvestasi, baik itu di saham ataupun di instrumen investasi lainnya, sehingga semakin banyak diperbincangkan mengenai diversifikasi ini. So, gimana sih diversifikasi? Apa itu definisinya? Kemudian hal-hal mendetail lainnya terkait diversifikasi, saksikan video berikut ini. Intro in. Oke, by definition dulu ya, kita harus definisikan dulu diversifikasi ini apa, atau kalau kita mungkin bahasa gampangnya ya contohnya lah, contoh dari kehidupan nyata itu diversifikasi itu semacam apa sih contohnya. Jadi kalau by definition ini versi gua ya, diversifikasi itu intinya beda-beda, melakukan terdapatnya sesuatu yang berbeda. Kalau misalkan dari investasi kita bisa lihat, misalkan kita punya uang 10 juta misalkan seperti itu. Nah, diversifikasi itu artinya kita menempatkan uang di beberapa tempat yang berbeda, di beberapa instrumen yang berbeda, misalkan seperti itu. Itu bisa seperti itu. Bisa juga kita misalkan kita memang sangat mahir di bidang saham, artinya kita mendiversifikasikan uang yang ada di saham tersebut ke sektor-sektor yang berbeda. Jadi intinya kita membagi ke hal-hal lainnya, jadi nggak ke satu keranjang lah istilahnya. Ada yang berbicara, ada orang-orang yang menganalogikan atau mencontohkan, jangan masukkan semua telur kamu ke satu keranjang yang sama. Tujuannya apa? Pada dasarnya ketika kita misalkan kita lagi bawa telur nih, isinya 20 butir, lalu terjadi sesuatu, kita lagi jalan misalkan kayak gitu, lalu ternyata ada kerikil, ada batu, ada kayu atau apapun yang membuat kita terjatuh, tersandung seperti itu ya. Kita jatuh, lalu telur yang kita pegang ini kan semuanya jatuh dan pada pecah semua, jatuhnya seperti itu, kira-kira kayak gitu. Nah, artinya apa? Kita punya 20 butir telur dalam satu kondisi, entah mungkin karena market crash atau lagi ada krisis atau seperti apa, jatuh semua, kita loss semua lagi, kita mengalami kerugian semua. Nah, itu yang terjadi ketika kita tidak melakukan diversifikasi. So, dari definisi tadi kita tarik ke tujuan. Lalu tujuannya sebenarnya apa sih diversifikasi ini? Pada dasarnya tujuannya untuk meminimalisir risiko, meminimalisir potensi kerugian yang mungkin akan terjadi di beberapa waktu ke depan gitu. Jadi seperti kita ketahui, nggak ada yang namanya stabil, nggak ada yang namanya semua itu ya pasti naik terus. Bahkan kalau kita melihat kayak negara-negara besar sekalipun yang GDP-nya besar, yang pertumbuhan growth-nya bagus, seperti apapun itu, pertumbuhan ekonominya bagus, kayak inflation rate-nya bisa dikontrol dan lain-lain, tetap kalau ada krisis ya tidak bisa dilawan. Contohnya kayak COVID-19 sekarang ini. Sebesar apapun negaranya, mau kayak kita lihat Singapura, Amerika Serikat, Indonesia ya, negara kita juga, dan juga negara-negara lainnya, negara-negara maju, just name it, itu pada mengalami kejatuhan lah gitu ya. Kalaupun ternyata tidak sampai mengalami merah yang mendalam, drop yang mendalam, setidaknya tidak seperform yang periode sebelumnya, kira-kira begitu. Nah, jadi tujuannya diversifikasi ini untuk mencegah
hal-hal yang mungkin terjadi, hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak terduga, yang tidak terprediksi di kemudian hari, sehingga menyebabkan portofolio kita, dalam hal ini investasi, mengalami kerugian atau loss. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan dengan diversifikasi ini? Salah satunya yaitu instrumen investasi kan ada banyak ya. Kita bisa masuk ke saham, investasi saham, bisa ke obligasi, bisa ke deposito, bisa ke mutual fund, reksadana juga ada 4 macam. Kalau kita ngomong surat berharga negara, retail, SBN itu ada macam-macam lagi, ada sukuk tabungan, sukuk retail dan lain-lain. Lalu kita itu pada dasarnya kita bisa membagi modal atau ya uang yang kita punya itu ke beberapa instrumen investasi. Kalau kita mau seperti itu bisa juga, karena kan pada dasarnya kalau kita, jadi ada suatu grafik yang menggambarkan bahwa semakin tinggi return atau imbal hasil yang diberikan, maka semakin tinggi juga risikonya. Nah, perilaku diversifikasi ini dapat kita lakukan dengan mendiverse. Jadi kita misalkan punya uang 100 juta, yang awalnya 100 jutanya itu ada di saham, 100%-nya semuanya ada di saham, lalu kita diversifikasikan. Misalkan 40% ke deposito, misalkan reksadana fixed income-nya 20%, sisanya ke saham. Jadi seperti itu. Jadi kita mulai membuat perencanaan, bukan hanya planning, melainkan action untuk merearrange, jadi dirubah gitu ya, dirubah portofolio investasi kita, jadi bisa kita pindahkan, bisa kita alokasikan, itu mungkin istilah yang lebih tepat, kita alokasikan ke sektor atau instrumen investasi lainnya yang lebih safe. Itu salah satu caranya. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang yang memang dia mungkin sudah mahir sekali, sudah experience-nya, jam terbangnya tinggi di salah satu instrumen investasi, atau mungkin bisa juga kita bilang misalkan dia tidak mau mengambil risiko untuk memasuki instrumen investasi baru karena knowledge-nya yang masih kurang, atau dia ya takut aja, dia tidak punya mentor untuk bertanya, dia tidak punya orang untuk diajak diskusi lebih bagaimana instrumen investasi obligasi, misalkan seperti itu. Sehingga misalkan nih orang ini, si A ini memang sudah punya experience, punya knowledge dan lain-lain di bidang saham. Nah, lalu karena dia tidak mau lepas atau tidak mau jauh dari saham, dia tetap bisa melakukan investasi di saham. Namun dia tetap bisa melakukan diversifikasi dengan cara seperti apa? Dengan cara ada dua lah kira-kira ya, at least ada dua. Yang pertama, dia menarik sebagian dulu untuk dijadikan cash, tapi cashnya masih tetap di RDN sahamnya dia. Kemudian di momen-momen tertentu, mungkin ketika ada rebound di support, baru dia akan melakukan averaging down atau ya beli lah gitu di situ. Bisa juga seperti itu, bisa juga dia melakukan rearrange portofolio saham dia ke sektor yang berbeda. Misalkan awalnya dia memang sangat suka di bidang consumer good, misalkan kayak gitulah kira-kira, beli saham-saham yang besar-besar, terus mungkin ada terjadi suatu kondisi apa-apa, supaya lebih aman dia geser ke sektor lainnya gitu. Jadi mungkin dibagi yang awalnya 100% di consumer good, dibagi 50%, contohnya seperti itu, 50% misalkan ke konstruksi atau bidang lainnya gitu, sisanya masih di situ. Atau yang penting, yang pada intinya adalah sektornya dirubah, sektornya di rearrange. 9 sektor yang ada di saham di Bursa Efek Indonesia yang ditawarkan itu kita bisa kita masukin lah. Jadi yang awalnya mungkin cuma ada satu sektor, kita banking dong, kita ubah, ada yang ke sektor lainnya, trade misalnya, atau lain-lainnya gitu. Tujuannya untuk meminimalisir potensi-potensi yang mungkin akan terjadi karena ada berita-berita atau isu-isu yang mengancam tanda kutip ke sektor tersebut. Contoh banking, misalkan kalau misalkan hutangnya luar biasa, hutangnya besar banget gitu ya, NPL tinggi, otomatis kan orang-orang pada narik uangnya dari saham banking ya, dan inilah potensi untuk kita jangan sampai telat gitu. Jadi kita tarik juga untuk dipindahkan ke
saham-saham lain, ke emiten-emiten lain yang lebih safe untuk momen itu. Jadi namun ketika sudah terlihat misalkan isunya sudah berangsur membaik, mulai ada peningkatan suntikan dana dan lain-lain, perombakan yang pokoknya hal-hal atau bersifat yang positif, lalu kita pindahkan lagi ke banking. Di yang tadi misalkan dari banking, karena kita lihat dia prospeknya kurang bagus untuk sekian minggu atau sekian bulan ke depan, kita pindahkan dulu ke sektor lainnya misalkan, kemudian ke properti misalkan kayak gitu. Terus ketika udah kita lihat cukup membaik banking, kita pindahin lagi ke banking lagi. Hal itu bisa kita lakukan tujuannya untuk meminimalisir, balik lagi ke minimalisir risiko yang mungkin akan terjadi kalau bankingnya ternyata kolaps. Ya mungkin nggak sampai kolaps sih, tapi ya krisis yang mendalam sekali lah gitu. Jadi kita mengamankan dulu dana, kita pindahkan ke sektor yang lebih safe, baru kemudian kita pindahkan lagi ketika beritanya sudah mulai membaik, mulai ada katalis positif istilahnya kayak gitu ya, untuk mengangkat saham-saham banking dalam hal ini. Mungkin itu aja yang bisa gue share terkait diversifikasi. Nanti sebenarnya panjang sih kalau kita bahas diversifikasi, penerapannya secara teknisnya seperti apa, tapi pada dasarnya kayak gitu, tujuannya untuk mengamankan dana kita. Kalau orang-orang yang memang masih apa ya, knowledge secara knowledge-nya masih kurang terkait misalkan ke saham atau hal-hal yang berisiko tinggi, bisa diversifikasikan ke hal-hal yang lebih safe, contohnya deposito atau RDP, reksadana pasar uang. Itu RDPU ya, reksadana pasar uang itu memang lebih safe karena isinya surat-surat hutang yang kurang dari 1 tahun jangka pendek artinya, dan juga deposito. Jadi pada dasarnya itu lebih aman, dan returnnya, tendensinya atau kecenderungannya itu lebih pasti, meskipun tidak pasti 100%, tetapi tendensinya lebih pasti daripada kalau kita ke saham misalkan seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa gue share. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa DM Instagram gue di @revasimili, bisa juga email gue untuk business inquiries di revasimili@yahoo.co.id. Bisa juga tinggalin di komen pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal apa yang pengen dibahas lebih lanjut, hal-hal apa yang masih menimbulkan pertanyaan, masih penasaran apa sih yang pengen dibahas, apa sih isu-isu yang lagi hot saat ini. Bisa aja tulis di komen atau DM Instagram gua supaya bisa kita bahas di sesi berikutnya. Oke, itu aja dari gua. Thank you, bye bye.